Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Raudah. Aku seorang mahasiswi semester 2 dari sebuah institut yang ada di Kota Langsa, tepatnya di sebuah provinsi yang bernama Nanggro Aceh Darussalam, yaitu Institut Agama Islam Negeri Langsa. Aku berasal dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dan aku seorang mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Kali ini aku akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Sebelumnya, aku akan membahas apa itu dewasa awal. Masa dewasa awal adalah sebuah masa yang sedang dialami oleh seorang remaja akhir yang akan menuju pada masa dewasa, atau biasa disebut dengan masa peralihan dari masa remaja kepada masa dewasa. Pada usia remaja sering ditandai dengan mencari identitas atau mencari jati diri. Teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa remaja pasti ditandai dengan mencari jati diri. Sedangkan pada masa dewasa awal, identitas diri atau jati diri mulai didapatkan sesuai dengan mental act-nya. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan menjadi mandiri. Itu singkatnya. Baik dari segi ekonomi, mandiri dari kebebasan dalam menentukan sebuah keputusannya sendiri. Jadi, seorang pada masa dewasa awal sudah tak bisa dikekang lagi karena ia sudah bisa menentukan apa yang akan diambil untuk kedepannya. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan yang terbaik untuknya. Pada masa ini, seseorang akan mengalami perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian adalah suatu kebiasaan atau tingkah laku yang dialami seseorang dalam berkembangnya keberlangsungan hidup seseorang seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahap dewasa awal, perkembangan psikososial atau kepribadian terbagi kepada 4 pendekatan, yaitu yang pertama ada normative stage. Menurut Erikson, masa dewasa awal yaitu masa yang masuk pada tahap ke-6, psikososial. Yang dimaksud di sini yaitu kemampuan mengembangkan identitas dirinya untuk siap memadukan dengan identitas orang lain tanpa perlu takut kehilangan jati dirinya. Jadi, jika seseorang pada masa dewasa awal yang tidak dapat membuat komitmen yang dalam dengan orang lain, maka ia akan terisolasi atau terasingkan. Dan dia akan asik dengan dirinya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Pada tahapan ini juga, seseorang dapat mengalami yang namanya jatuh cinta. Pada tahap seseorang mengalami jatuh cinta, seseorang tersebut akan menjadi serius dalam menjalin hubungan dengan pasangannya. Ia akan memasuki kepada tahap serius, lalu menikah, punya anak, dan hidup bahagia. Yang kedua ada teaming event. Menurut pendekatan ini, perkembangan tergantung kepada peristiwa yang dialami oleh seseorang dewasa tersebut. Orang-orang pada tahap ini akan sadar dan mulai menentukan harapan terhadap apa yang diperlukannya. Seperti bekerja, seseorang pada tahapan dewasa awal sudah mulai berpikir pekerjaan apa yang harus ia punyai supaya ia bisa hidup bahagia dan tenang dalam masalah keuangan. Lalu ia juga akan memikirkan menikah dengan orang yang ia cintai dan yang ia harapkan. Dan juga orang pada tahap ini sudah mulai mempersiapkan masa pensiunnya.
dan juga hal-hal lain yang ia butuhkan ke depannya. Jika hal yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, maka seseorang itu dapat mengalami stres. Seperti halnya jika seseorang yang sudah mendapatkan pekerjaan, ia malah dipecat dari pekerjaannya, atau seseorang yang gagal dalam berumah tangga. Seseorang tersebut dapat mengalami stres. Dan hal yang dapat dilakukan ialah dengan mengatasi stres tersebut, ia bisa menghibur diri dan mencari pekerjaan lain yang ia cintai. Yang ketiga ada model traits. Model traits menekankan kepada perubahan kepribadian. Costa and MC Crabb mengembangkan 5 faktor model dalam menjelaskan perubahan trait kepribadian, yaitu yang pertama di sini ialah neuroticism. Seseorang yang memiliki kepribadian neuroticism ialah seseorang yang mudah cemas, kasar perbuatannya, mudah depresi, dan mudah diserang. Atau bisa disebut dengan seseorang yang tak mudah mempertahankan dirinya sendiri. Yang kedua, ada extraversion. Extraversion ialah seseorang yang memiliki kepribadian yang suka mencari kesenangan seperti bepergian dan lain sebagainya. Aktif dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang hangat, positif, dan sangat senang dalam yang namanya berkumpul-kumpul bersama teman-temannya. Yang ketiga ada agreeableness, yaitu seseorang yang selalu mementingkan orang lain. Sabar, percayaan, yaitu percayaan itu bisa dibilang seseorang yang sangat mudah percaya terhadap apa yang ia dapatkan. Seseorang yang sederhana dan juga jujur. Yang keempat ada constitution, yaitu seseorang dengan kepribadian yang berprestasi, pintar, disiplin, dan selalu melakukan apa hal-hal yang perlu ia lakukan yang diharuskan kepadanya. Yang kelima ada open to experience, yaitu seorang yang memiliki perasa atau mudah tersinggung, suka melakukan sebuah tindakan, banyak memiliki ide, dan lainnya. Dari kelima traits model, manakah yang termasuk kepada kepribadian teman-teman? Model yang keempat yaitu model tipologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan kepribadian sebagai keseluruhan fungsi. Menurut Block, tipe kepribadian terdapat 3, yaitu yang pertama ada ego resilient. Seseorang yang mampu beradaptasi dengan stres. Jadi, ketika ia mengalami stres atau gangguan kecemasan, orang tersebut dengan mudah dapat mengatasi rasa stres tersebut sehingga stres tersebut tidak berkelangsungan. Hal yang dapat dilakukan ialah yang pertama ia harus percaya diri, lalu mandiri, mampu mengutarakan pikiran, penuh perhatian, penolong, bekerja sama dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir ialah ia harus fokus kepada tugas yang akan dilakukan berikutnya, tak perlu memikirkan hal yang membebankan hidupnya. Yang kedua ada kontrol rendah. Seseorang pada kontrol rendah ialah seseorang yang sangat aktif, energik, keras kepala, dan seseorang yang mudah merasa bingung terhadap apa yang akan ia lakukan. Yang ketiga ada kontrol berlebihan, yaitu seseorang yang mudah merasa malu, sering kesepian, merasa kecemasan berlebihan, sehingga mereka yang ada pada tahapan ini lebih sering berkonflik dengan dirinya sendiri atau mudah stres.
Bisa disebut pikirannya suka berperang dengan pikiran sendiri, dengan dirinya sendiri. Dari ketiga model tipologis, yang manakah model Anda, model kepribadian Anda? Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas ialah intimasi. Intimasi adalah sebuah proses yang dijalani oleh dua orang untuk saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan dari masing-masing. Contohnya bisa dilihat seperti hubungan dengan teman dekat yang saling menjalin komitmen, lalu menjadi sahabat. Setelah menjadi sahabat karena sebuah kenyamanan, lalu menjadi sepasang kekasih, menikah, dan membangun rumah tangga. Menurut Sternberg, menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki intimasi akan sangat memperhatikan kebahagiaan pasangannya, menghormati dan menghargai satu sama lain, saling memberi dan saling menerima. Jadi, sebuah hubungan yang mencapai keintiman emosional di mana kedua pihak akan saling terbuka, saling mengerti, saling mendukung, dan tidak ada rasa takut ditolak saat ia membicarakan apapun. Jadi teman-teman, pembahasan saya mengenai perkembangan sosioemosional pada masa dewasa awal tadi hanya sampai di sini. Apakah teman-teman sudah mengerti perkembangan apa saja yang ada pada sosioemosional ketika seseorang berada di masa dewasa awal? Hanya sekian pembahasan kali ini, dan saya Raudah selaku pemateri mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.